Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrul Rozi dengan nomor induk mahasiswa 12070112155. Kelas saya yaitu manajemen 3K. Di sini dosen pengampu saya yaitu Bapak Hendra Eka Saputra. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak telah membimbing kami sampai sejauh ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya angkat yang berjudul tentang perkembangan Islam di Indonesia pada masa kebangkitan nasional, masa kemerdekaan, masa Orba, dan reformasi. Yang pertama kita lihat, bagaimana sih perkembangan Islam pada masa kebangkitan nasional? Pada tanggal 20 Mei, menjadi awal sejarah baru gerakan nasionalis di Hindia Belanda. Gerakan ini ditandai dengan munculnya organisasi masyarakat, baik yang berselari agama, media, maupun sosial. Sejarah telah mencatat bahwa antara tahun 1900 hingga 1916, organisasi di Hindia Belanda mulai muncul secara masif. Media Medan Priai, organisasi Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang diganti menjadi Serikat Islam, dan masih banyak lagi. Terbukti dengan terbentuknya organisasi tersebut mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada perjuangan kemerdekaan Hindia Belanda dari jajahan, serta melahirkan tokoh-tokoh nasionalis yang hingga kini menjadi tokoh pahlawan kita seperti Cokro Aminoto, Agus Salim, Tirto Adi Surjo, Insinyur Soekarno, Tan Malaka, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan sebagainya. Nah, di sini apa saja sih poin penting dari perkembangan Islam pada masa kebangkitan nasional? Kita lihat, Serikat Islam dalam perjalanannya ingin menyatukan umat Islam untuk melawan para penjajah. Dengan menggunakan tema agama yang dikolaborasikan dengan tradisi lokal, diharapkan bisa mengambil simpati orang beragama Islam, yang kemudian akan diakomodasikan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Poin penting dari perjuangan Serikat Islam yang bisa kita aplikasikan di era saat ini ialah pertama, menjalin ukhuwah Islamiyah, menyatukan rasa persaudaraan kita sesama Muslim. Ini didasari atas sentimen agama yang bertujuan untuk menyatukan umat. Menyatukan umat bukan berarti menyamakan atau berubah menjadi satu, melainkan menyatukan dalam arti seluruh umat Islam yang merasa terjajah, apapun pemahaman tentang agama, disatukan untuk meraih kemerdekaan. Selanjutnya ada poin kedua dari semangat SI, ialah persatuan kesatuan bangsa atau ukhuwah watoniyah. Menjalin persaudaraan sesama warga negara lain yang berbeda agama, suku, bahasa, dan etnis. Ketika rasa persaudaraan umat sudah terjalin dengan berlandaskan 4 pilar kebangsaan, maka langkah selanjutnya menjalin persaudaraan dengan yang lain. Langkah ini penting sebab hidup di Indonesia bukan hanya orang beragama Islam saja, melainkan bertetangga dengan agama, suku, dan etnis lainnya. Menjalin persaudaraan dengan yang lain akan mengantarkan kita kepada keadilan dan perdamaian. Rasa persatuan antara semua golongan akan mendorong orang untuk gotong royong membangun bangsa dan negara. Sebuah bangsa akan besar jika rasa persatuan dan persaudaraan yang diaktualisasikan dalam bentuk gotong royong akan mampu membangun peradaban bangsa yang maju. Masyarakat yang hidup di dalamnya akan merasa aman, adil, dan sejahtera. Nah, bagaimana juga perkembangan Islam pasca kemerdekaan? Mari kita lihat. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut PPKI merupakan perwakilan dari seluruh kepulauan Indonesia. Dalam sidang PPKI, Muhammad Hatta berhasil meyakinkan bahwa 7 kata dalam anak kalimatnya yang tercantum dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan segala konsekuensinya dihapuskan dalam konstitusi. Namun, hal yang sedikit melegakan hati para nasionalis Islam adalah keputusan tentang diadakannya Kementerian Agama yang akan menangani masalah keagamaan. Pun Departemen Agama dibentuk, namun hal tersebut tidak meredakan konflik ideologi pada masa setelahnya. Setelah dikeluarkannya maklumat tentang diperkenakannya mendirikan partai-partai politik, 3 kekuatan yang sebelumnya bertikai muncul kembali, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau kita sebut Masyumi, berdiri pada 7 November 1945, lahir sebagai wadah aspirasi umat Islam. Partai Sosialis mengkristalkan falsafah hidup Marxis, berdiri 17 Desember 1945. Dan Partai Nasional Indonesia yang mewadahi cara hidup nasionalis atau kita sebut sekuler,
muncul pada 29 Januari 1946. Partai-partai yang berdiri pada saat itu dapat dikategorikan dalam 3 aliran utama ideologi yang ada tersebut. Sejak tahun 1950 sampai 1955, PNI dan Masyumi terlibat perselisihan mengenai peran Islam dan peran komunis. Tetapi kalangan Muslim sendiri saling berseberangan. Di antaranya, yang pertama, pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama atau NU menarik diri dari Masyumi menjadi partai politik yang mandiri. Yang kedua, perselisihan antara kaum tua dan kaum muda dan antara Muhammadiyah dan NU mengenai orientasi keagamaan. Yang ketiga, pergolakan yang tidak terselesaikan antara beberapa partai politik yang mengutarakan sebuah pemilihan nasional atau pemilu tahun 1955 yang terbukti sebagai sebuah peristiwa yang menentukan dalam sejarah Indonesia. Nah, apakah Islam pada masa Orba lebih damai dari sebelumnya? Mari kita bahas. Munculnya Orba dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena ada andil dalam pembentukannya, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Namun, realitanya hal tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah rezim Orba, karena pemerintah Orba lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Hal ini semakin menguat lagi dengan adanya campur tangan pemerintah terhadap partai politik. Pemerintah menghendaki partai politik diciptakan menjadi dua ditambah Partai Golkar. Partai Islam disatukan ke dalam satu partai, yaitu Persatuan Pembangunan tersebut P3, dan Partai Nasional serta Partai Kristen dan Katolik digabungkan dalam Partai Demokrasi Indonesia. Awal 1970 merupakan periode penting bagi perkembangan Islami di Indonesia. Menjelang diadakannya pemilihan umum pertama pada masa Orba, Nicholas Majid sebagai intelektual menggagas perlunya pembaruan pemikiran dalam Islam. Gagasan Cak Nur tersebut menunjukkan secara jelas penolakan terhadap pandangan yang menjadikan Islam sebagai landasan ideologi partai politik dengan jargon Islam yes, Partai Islam no. Selain beliau, masih ada beberapa pembaruan seperti Harun Nasution dan Abdurrahman Wahid juga berperan dalam gagasan tersebut. Pada bidang pendidikan Islam, pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan yang pertama di Indonesia. Pada awalnya, pesantren lebih merupakan lembaga keagamaan daripada lembaga kependidikan. Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren berkembang menjadi lembaga pendidikan agama yang mengajarkan materi keagamaan. Namun pada perkembangan selanjutnya, pesantren mengadopsi sistem modern, sehingga pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan, tetapi juga pelajaran umum dengan menggunakan teknologi maju. Pada masa ini pula, perkembangan yang perlu dicatat adalah munculnya ide reformasi fikih yang diusulkan oleh ulama Indonesia. Misalnya Hasbi al-Siddiqi, Haji Azirin, yang keduanya meninggal dunia pada tahun 1975. Dan bagaimana sih perkembangan Islam setelah reformasi? Mari kita bahas. Tentunya Orde Baru pada 21 Mei 1998 bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan sosial, isu piagam Jakarta dan tuntunan untuk memperbesar peran syariah dalam negara kembali muncul ke permukaan. Khusus untuk isu penerapan syariah, secara umum ada dua tipe gerakan Islam yang berargumen tentang hal tersebut. Namun, perubahan struktural yang dibawa oleh pengesahan otonomi daerah 1999 menambah kerumitan situasi ini karena kebijakan tersebut memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menerapkan syariah di tingkat kabupaten dan provinsi tanpa memperhatikan sikap dan posisi pemerintahan pusat. Selama periode ini pula sejumlah daerah di Indonesia menuntut penetapan syariat Islam secara formal. Selain Aceh yang sudah diberikan hak otonomi untuk menerapkan syariat Islam, provinsi-provinsi lain, misalnya Sulawesi Selatan, Riau, Banten, dan beberapa kabupaten lain juga menyampaikan tuntutan untuk menerapkan syariat Islam, sekalipun tuntutan tersebut disuarakan dari waktu ke waktu. Tidak terdapat konsep yang jelas tentang syariat yang akan diberlakukan. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam pada faktanya bukanlah masalah yang sederhana.
Di antara kerumitan yang muncul di dalamnya adalah kalangan umat Islam sendiri masih terjadi perdebatan sengit mengenai apa yang dimaksud dengan syariat dan bagaimana untuk bentuk konkret rumusan syariat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.